Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Master Trick Channel di malam hari ini. Ini tadi ada pertanyaan dari driver baru. Saya tuh bingung gimana caranya. Saya tuh mencari orderan gimana caranya. Atau spotnya mana? Dia tanya seperti saya. Tanya sama saya, bukan tanya seperti saya. Nah ini kalau driver baru, kalau saran untuk saya begini aja, yang simple dan mudah aja. Tapi ini tidak menjamin 100%, tapi di antara 70-80% bisa menjamin untuk Anda mendapatkan orderan atau dapat orderan. Banyak driver juga yang bingung gimana di mana cara mendapatkan orderan dan di mana spot-spot yang bagus. Jadi kalau untuk teman-teman untuk saat-saat ini, entah Anda di daerah mana, spot yang ramai itu kalau saya menilai begini. Spot yang ramai itu kan kebanyakan stasiun, terminal, ataupun bandara. Tapi kalau saya memahami spot yang ramai, yang saya tidak bilang paling mudah, tapi ini bisa dibuktikan. Spot yang ramai itu adalah spot mempelajari driver-driver itu membawa orderan atau mendapatkan orderan di mana. Itu yang kita pelajari. Jadi kalau kita on beat itu, kita itu berpikir begini aja, kita lihat di sekitar kita. Ini ada driver ambil orderan di mana. Kan kita tahu ini driver, kalau bisa di lampu merah pun kita bertanya, dapat orderan di mana Om? Ini customernya ataupun foodnya. Oh di sana. Kan kita bisa pelajari, maksudnya di lokasi A atau di resto A seumpama seperti itu. Jadi kan kita sudah bisa mempelajari. Nggak apa-apa kalau di lampu merah atau ketemu berpapasan pelan-pelan itu tanya, jika membawa orderan penumpang ataupun apa, nggak apa-apa. Saya dulu seperti itu mempelajarinya. Kalaupun kita memakai tempat-tempat yang ramai, memang betul itu di Grab itu menganjurkan ke tempat-tempat yang ramai ada intensitas orderannya, tapi untuk yang nunggu di tempat-tempat ramai itu juga banyak. Jadi kita pelajari, entah itu segini aja yang gampang. Kita pelajari orderan baik. Seumpama driver, kita nongkrong banyak driver yang keluar sama dari perumahan ataupun dari pasar ataupun dari toko ataupun dari kantor, kita bisa lihat jam-jamnya. Makanya oh jam segini sana bubaran kantor, oh jam segini bubaran sekolah. Kita bisa berani bertarung. Tapi kalau saran saya, kalau bertarung driver-driver banyak pada menunggu di situ, kita mending agak jauh atau menyendiri kalau bertarung, malah daripada jadi satu sama driver-driver yang lainnya. Yang saya maksud menggerombol ataupun kita menyendiri, kalau saya lebih baik agak menjauh. Dikarenakan apa? Sistem itu tahu ini di mana ini driver ini sendiri itu harapannya besar bisa dikasih orderan. Makanya sendiri itu bukan jadi satu sama driver-driver lain, tapi agak menjauh, entah itu 100 meter ataupun 200 meter. Bisa dipastikan. Tapi saya tidak tahu ya di tempat-tempat Anda seperti apa. Tapi kalau yang saya pelajari itu seperti itu. Apalagi kita pas bergerak, berjalan, sudah ada orderan, kemungkinan besar bisa nyamber ke kita. Entah food, entah itu express, entah itu grabback, itu bisa. Karena tidak menutup kemungkinan sistem atau
server Grab itu membagi orderan itu dengan kita itu yang paling simpel bergerak. Jika kita GPS kita gerak, harapan besar jika di sekitar situ ada orderan nyamber ke kita itu 80-90% bisa dipastikan seperti itu. Jadi mempelajarinya, kita lihat aja sekeliling driver-driver atau jam 12 siang seumpama banyak driver yang nongkrong di sekitar situ. Kita agak jauh, berarti di situ ada orderan. Kita agak menjauh aja. Maksudnya menjauh itu antara 50 meter ataupun 20 meter ataupun 30 meter agak menjauh, kita bisa berani tunggu di situ juga. Kalau yang saya pelajari seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang baru ataupun bingung mencari spot di mana, jika kita keliling mencari orderan, seumpama banyak driver di situ, apalagi drivernya itu bolak-balik di situ, berarti di situ ada orderan. Kita bisa ikut menunggu di situ, tapi agak menjauh tidak masalah. Seumpama ada driver yang menunggu di depan kampus, seumpama depan pintu gerbang, sudah kita geser aja di sekitar pintu keluar, ataupun yang penting jangan dempet banget sama driver-driver yang lain. Itu kalau saran saya seperti itu. Pokoknya pelajarilah gimana caranya atau di mana intensitas orderan itu ada dengan kita mempelajari driver-driver yang ada atau di sekeliling kita. Itu bisa dipastikan. Kalau food kita bisa mendekati driver mana, sehari 2 hari kita pelajari itu driver kok nongkrongnya cuma di situ saja. Kita bisa pelajari. Dan dia kadang sering bawa orderan food sama masuknya di situ, dia balik lagi nongkrong di situ, kita bisa pelajari, kita bisa nongkrong di sekitar situ juga. Yang saya maksud seperti itu. Jadi nggak usah bingung kalau pengen untuk mendapatkan orderan. Yang penting kita berusaha. Entah itu orderannya nyamber ke kita atau tidak, tapi kan kita sudah tahu spot-spotnya ini, jam-jamnya. Kita itu berusaha untuk mendapatkan orderan. Memang tidak mudah, itu butuh perjalanan lah. Ya kalau Anda bisa konsisten on beat lebih pagi, lebih awal, itu kemungkinan siangnya Anda ke spot-spot yang ada intensitas orderannya, Anda bisa didahulukan. Dengan saldo Anda penuh, maksudnya lebih dari cukup, dan layanan dihidupkan semua. Jadi pokoknya nggak usah pusing-pusing. Kalau seumpama pagi Anda, carilah lokasi-lokasi yang sekiranya anak sekolah order di situ. Bisa kita mempelajari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dengan driver-driver yang lainnya kita lihat kok ambil ordernya di situ. Kita bisa sebelumnya kita nongkrong di situ untuk besoknya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau food sama, tapi kalau saya itu tetap saldo kuat. Kalau saldo kuat agak aman. Kita nggak usah deket-deket banget, bisa nyamber. Kalau food tidak seperti orderan Grabback. Kalau food kita mencarinya orderan jika bingung, kita kunjungi resto-resto yang ramai, tapi kita lihat jam-jamnya, jam berapa itu yang ramai, dan persiapkan saldo Anda. Tapi jangan Anda terpana dengan 1 resto atau 2 resto. Kalau bisa di sekitar situ ada 6 resto, 5 resto atau 7 resto. Pokoknya di antara sekitar 500 meter di area Anda itu kemungkinan besar Anda bisa nyamber. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi untuk teman-teman nggak usah bingung kalau dalam mencari orderan. Yang penting kita pelajari aja driver-driver yang gerak di mana, mendapatkan orderan di mana. Seperti itulah. Pokoknya ini untuk hari ini saya agak menurun trip saya. Bentar, menurun trip saya ini. Nah,
dikarenakan ini saya mendapat orderan jauh 22.600. Setelah itu saya mendapat orderan trip pendek. Setelah itu lumayan agak jauh lagi 17.850 lah. Ini yang bikin lama perjalanan. Ini kalau di Yogyakarta, sebentar saya pencet dulu. Ini, nah, ini kalau di Yogyakarta saya itu mengantarnya itu dari tengah kota sampai selatan desa, maksudnya selatan Yogyakarta, mentok hampir laut, tapi bukan Parangtritis. Nah, ini memakan waktu saya mengantarkan dan membawa. Setelah mengantarkan, kan saya membawa orang, membawa customer. Setelah mengantarkan, pulangnya saya tidak nyamber. Karena apa? Di daerah situ memang sepi banget. Karena daerah itu sepi banget. Jadi ya tidak apa-apa. Karena apa? Yang penting performa saya itu bagus. Jadi sekarang seperti ini, untuk besoknya bisa meningkat. Karena apa? Saya tidak cancel orderan dan saya ikuti aja mainnya sistem. Ini saya pelajari seperti itu. Ini ya, 2248 sudah saya ikuti aja maunya sistem seperti apa. Sudah, ini saya ambil ini sorenya 21.400, langsung nyamber lagi terus sampai 15 trip. Jam setengah 7 malam saya berhenti dikarenakan apa? Yogyakarta macet di titik-titik tertentu atau spot-spot yang orderannya banyak atau titik-titik vital macet. Jadi saya off saja. Sebenarnya mau saya teruskan ini sampai 20-an, paling antara jam setengah 9 jam 9 malam bisa dapat, karena orderan saya itu bergerak terus, maksudnya tidak lama nyamber. Tapi kalau jalannya macet saya tobat juga, dikarenakan apa? Menjemputnya itu kelamaan, customer bisa cancel. Mending saya matikan saja. Jadi hari ini cuma mendapat 15 trip, saya syukuri saja. Mudah-mudahan besok bisa lebih banyak lagi, antara 20-an trip ke atas. Dan terima kasih teman-teman yang selalu mengikuti konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.